Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada yang sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat mengadakan rapat pada pagi hari dengan keadaan sehat walafiat. Jadi tujuan saya mengadakan rapat pada pagi hari ini adalah untuk membahas perekrutan dokter dan perawat baru. Mengingat kinerja klinik akhir-akhir ini kurang bagus, kurang optimal dikarenakan kurangnya tenaga medis. Baik dok, sebelum kita melakukan rekrutmen, sebaiknya kita melakukan analisis jabatan dan menetapkan job description dan job specification untuk posisi dokter dan posisi perawat agar nantinya proses seleksi lebih terarah. Seperti itu dok. Baik, dengan itu, dari posisi perawat, kami membutuhkan satu tenaga kerja yang bisa bekerja secara shift, sigap dalam tindakan, dan memiliki empati tinggi terhadap pasien, minimal pendidikan D3 keperawatan, dan memiliki STR aktif. Baik, terima kasih atas sarannya Nurse Leni. Sementara untuk dokter umum, sebaiknya yang sudah berpengalaman minimal 1 tahun bekerja di klinik atau di rumah sakit, mempunyai komunikasi yang baik, dan juga mampu menangani pasien dalam kondisi darurat dengan cepat seperti pada umumnya. Baik, saya akan masukkan ke dalam dokumen job specification dan job description. Kita juga perlu menyiapkan format administrasi, jadwal seleksi, dan anggaran untuk kegiatan rekrutmen ini. Baik, tambahan untuk seluruh bagian agar seluruh file bisa dijadikan satu, kemudian dikirimkan ke email saya. Nanti saya cross check dan nanti saya akan berikan ke bagian administrasi. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk rapat berbagi hari ini. Nanti tolong untuk dokumen pendukung minggu ini harus sudah ada ya. Dan untuk rapat kedua nanti kita akan fokus untuk membahas rencana pelaksanaan rekrutmen. Dan untuk rapat kedua nanti kita akan adakan pada hari Kamis 11 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih yang sudah hadir di rapat pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait timeline rekrutmen untuk dokter dan perawat. Nah, bagaimana semua bidang, apakah semua dokumen sudah siap? Ya. Nah, mulai dari job specification dan job description ya, untuk dokter dan perawat. Sekarang kita akan membahas rencana rekrutmennya. Jadi saya ada usulan untuk lowongan itu dibuka 1 Oktober 2025. Baik dokter, usulan yang sangat bagus, namun ada yang ingin saya tanyakan terkait media publikasinya bagaimana ya? Pertanyaan yang bagus. Untuk media publikasinya lebih baik kita menggunakan website resmi dari klinik saja, karena meminimalisir atau mengurangi penipuan. Karena zaman sekarang kan banyak sekali penipuan, jadi lebih baik kita menggunakan website resmi saja dari klinik. Ya. Terima kasih dokter atas usulannya. Izin mengusulkan lebih baik kita juga mengunggah di akun Instagram resmi klinik, karena menurut saya tidak banyak orang yang membuka website resmi klinik atau malah mengetahui website resmi klinik. Jadi alangkah baiknya kita juga mengunggah di akun Instagram klinik. Baik, terima kasih usulannya, ide yang sangat bagus. Dan untuk Pak Nuha selaku manajer marketing, saya mohon nanti untuk membuat pengumuman dan diunggah di website resmi klinik dan juga di akun Instagram klinik. Baik dokter, nanti saya akan buat pengumumannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai seleksi administrasi calon pelamar. Jadi di sini saya ada usulan untuk seleksi administrasinya itu kita di tanggal 6 Oktober 2025 agar ada sedikit jeda dari pengumuman rekrutmen. Seleksi administrasi sebaiknya dilakukan langsung oleh tim administrasi yang nantinya juga akan dibantu oleh saya selaku manajemen SDM. Kami akan memeriksa keabsahan STR dan pengalaman kerja pelamar. Baik, terima kasih Pak Faza. Dan saya ingin bertanya terkait jarak antara seleksi administrasi hingga pengumuman lolos seleksi administrasi itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Saya beri waktu 3 hari untuk seleksi administrasi, berarti di tanggal 9 Oktober 2025 dari manajer SDM dan manajer administrasi menyanggupi atau tidak? Insya Allah kami menyanggupi dok.
Baik, terima kasih karena telah menyanggupi. Selanjutnya untuk dokter, saya ingin ikut menilai pengalaman dan riwayat kerja sebelumnya. Kayak kita perlu memastikan mereka itu terbiasa dengan sistem klinik, bukan hanya di rumah sakit umum atau di rumah sakit besar lainnya. Setuju dok, untuk perawat sendiri, saya menginginkan perawat minimal pendidikan D3 keperawatan atau S1 yang telah menyelesaikan profesi nurse dan memiliki STR resmi, serta memiliki pengalaman minimal bekerja 1 tahun agar memaksimalkan kinerja klinik kita. Baik, terima kasih Nurse Leni. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Faiz selaku supir ambulans di klinik kita, apakah Bapak selama bekerja di sini memiliki kendala atau apa semacam itu? Mungkin Bapak Faiz? Sejauh ini tidak ada dok, semua berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih pada Pak Faiz. Selanjutnya sebelum rapat ini benar-benar saya tutup. Untuk manajer SDM bisa mempresentasikan bagian job specification dan job description agar di sini kita paham semua. Ya, silakan. Terima kasih waktunya untuk Ibu Dokter yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi di depan. Baik teman-teman, bisa dilihat di depan saya sudah menampilkan hasil analisis saya terkait dengan job specification dan job description. Saya juga sudah share di grup ya, bisa dibuka masing-masing di HP untuk nanti bisa dipelajari oleh teman-teman sendiri. Jadi di depan bisa dilihat untuk dokter ya, keterangannya itu yang dokter itu spesifikasinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien agar pasien bisa merasa puas atas pelayanan dari kita sebagai pemberikan layanan jasa dokter. Terus perawat membantu dokter dalam melayani pasien dengan sepenuh hati. Itu untuk description-nya. Dan spesifikasinya bisa dilihat sendiri nanti di rumah dipelajari karena waktunya sudah sore ini Bu Dokter ya. Terima kasih Bu. Baik, saya rasa cukup. Setelah seleksi administrasi, nanti peserta yang lolos akan diundang untuk melakukan tes tertulis dan wawancara pada tanggal 12 Oktober 2025 ya. Terus untuk rapat ketiga nanti kita akan laksanakan pada tanggal 18 September 2025 untuk membahas tentang detail tahap seleksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah hadir pada pagi hari ini. Jadi agenda rapat kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari rapat kemarin yang berdasarkan laporan dari Pak Ulinuha selaku manajer marketing. Kita sudah menerima di sini 2 lamaran untuk dokter dan 5 untuk perawat. Nah, setelah seleksi administrasi dilakukan, tersisa 1 dokter dan 3 perawat yang telah memenuhi syarat. Jadi sekarang kita akan bahas untuk seleksi selanjutnya, teknisi selanjutnya. Seperti itu. Ya, jadi nanti saya ingin itu prosesnya adil dan objektif. Kita mulai dari tes tertulis ya untuk mengetahui seberapa pengetahuan dasar medis, lalu wawancara dan seterusnya praktik kerja. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Faiza. Nanti saya buatkan tes tertulis untuk calon dokter yang isinya tentang diagnosa umum, tindakan awal pada gawat darurat, dan etika kedokteran. Tepat sekali Pak Nuha. Untuk perawat sendiri, saya akan siapkan tes tertulis tentang pengukuran tanda vital, penanganan pasien luka ringan, dan administrasi keperawatan. Saya juga mau menambahkan, nanti selain tes tertulis dan wawancara, kita juga perlu melakukan simulasi praktek ya. Misalnya, nanti calon perawat diminta melakukan tindakan pertolongan pertama pada pasien pingsan contohnya. Nanti itu bisa menjadi penilaian kita dalam kemampuan lapangan. Baik, berdasarkan hasil rapat pada pagi hari ini, jadi tindakan selanjutnya itu ada tahap seleksi yang nantinya kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tahap tes seleksi tertulis, di mana kita itu menilai pengetahuan dasar para pelamar. Dan yang kedua itu ada tes seleksi wawancara untuk mengetahui kepribadian, komunikasi, dan motivasi kerja para pelamar. Dan yang terakhir itu ada tes praktik. Tes praktik di sini itu untuk menilai keterampilan teknis para pelamar di bidang medis. Terima kasih.
Baik, saya rasa cukup rapat pada pagi hari ini. Pastikan nanti semua proses terdokumentasi dengan baik ya. Terus setelah hasil seleksi keluar, nanti kita akan melakukan pengumuman melalui email dan panggilan resmi dari klinik. Dan nanti setelah pegawai yang terpilih itu akan mengikuti orientasi yang kerja di minggu berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pak Jaga, jadi ini saya sudah menyiapkan beberapa dokumen untuk tes tertulis para pelamar, bisa dicek terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya dulu ya, bentar ya Mbak. Oke, saya terima. Nanti untuk sistemasi pengawasan nanti saya dari depan, untuk Mbak Arifah nanti ngawas dari belakang ya. Terima kasih. Baik, kepada para pelamar, di sini saya akan membacakan peraturan sebelum kalian masuk ke dalam ruang ujian. Jadi yang pertama itu peserta wajib membawa kartu identitas berupa KTP atau SIM. Yang kedua membawa kartu peserta ujian. Yang ketiga membawa alat tulis. Yang selanjutnya yaitu tidak diperkenankan membawa buku catatan, kalkulator atau alat komunikasi lainnya seperti handphone, smartwatch atau earphone dan lain sebagainya. Dan selama ujian, kalian tidak diperkenankan untuk berbicara, bekerja sama, atau mencontek dalam bentuk apapun. Yang kedua, dilarang meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian selesai. Dan yang ketiga, gambar soal dan jawaban tidak boleh dibawa keluar ruangan. Selanjutnya, peserta harus menuliskan identitas yang benar dan tetap pada lembar jawaban. Sanksinya apabila tidak mematuhi peraturan tersebut yaitu akan didiskualifikasi dan gugur dari proses seleksi. Yang selanjutnya, keputusan panitia ini tidak bisa diubah. Bisa dipahami? Baik, di sini saya sudah menyiapkan soal untuk tes tertulis seleksi. Jadi di sini ada 10 soal. Diharapkan kalian mengerjakan dengan baik dan dengan jujur. Saya berikan. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Baik, dikarenakan sudah selesai, diharapkan untuk seluruh pelamar untuk mengumpulkan hasil dari kalian. Terima kasih, jawaban sudah saya berikan dan setelah ini kalian diperkenankan untuk istirahat selama 10 menit dan nantinya akan lanjut ke sesi interview oleh manajer SDM sendiri.